Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah rukun-rukun sholat yang merupakan salah satu pembahasan yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Kali ini kita akan membahas rukun sholat yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan apa? Merupakan rukun dari rukun sholat. Apa artinya rukun? Artinya kalau tidak dibaca itu sholatnya tidak sah. Oke? Nah, Al-Fatihah ini wajib dibaca dalam keadaan apapun. Artinya dalam keadaan berdiri atau bagi yang tidak mampu, atau dalam sholat sunnah dalam keadaan duduk, ketika dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah, dalam keadaan dia makmum ataupun dalam keadaan dia imam. Kecuali pada satu keadaan di mana seseorang itu boleh tidak membaca Al-Fatihah atau tidak menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, artinya tidak menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Yaitu siapa? Yaitu orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu dia tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu membaca Al-Fatihah atau tidak perlu melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Artinya dia boleh atau dia bahkan harus ikut rukuk bersama imam. Oke, siapa itu orang yang masbuk? Orang yang masbuk itu adalah orang yang antara takbiratul ihram dia dengan takbiratul ihram, dengan rukuknya imamnya, dengan takbir rukuk imamnya, itu apa? Itu waktunya, jarak antara takbiratul ihram dia dan takbiratul ihram imamnya, itu jaraknya, waktunya tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah secara normal. Tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah secara normal. Maka bagi orang yang seperti ini dinamakan apa? Dinamakan masbuk. Oke, dinamakan masbuk. Nah, apa yang harus dia lakukan? Misalnya dia datang, datang dan menemukan imam itu sudah rukuk, maka dia cukup takbiratul ihram kemudian langsung rukuk, langsung takbir rukuk. Apa? Setelah takbiratul ihram tanpa harus membaca Al-Fatihah. Oke, ini kalau misalnya dia mendapatkan imamnya rukuk. Nah, kalau misalnya dia menemukan imamnya itu dalam keadaan berdiri, kemudian dia takbiratul ihram di belakang imam, kemudian dia setelah takbiratul ihram itu langsung membaca Al-Fatihah, dan ketika Al-Fatihahnya itu belum selesai, si imam ini sudah rukuk, maka si makmum yang belum selesai membaca Al-Fatihahnya ini, dia boleh langsung ikut rukuk bersama imam. Adapun orang yang dia menemukan imamnya masih berdiri, kemudian dia datang takbiratul ihram di belakang imam. Tapi setelah takbiratul ihram, si makmum ini yang terlambat ini, dia tidak langsung membaca Al-Fatihah, tetapi dia membaca apa? Dia membaca doa iftitah misalnya, atau ta'awudz dan lain-lainnya yang disunahkan, atau dia diam saja. Maka dia harus ketika imamnya ketika setelah dia membaca sunnah atau diam atau membaca iftitah itu tadi imam kemudian dia membaca Al-Fatihah dan Al-Fatihahnya belum selesai, imam sudah rukuk, atau bahkan mungkin dia belum sempat membaca Al-Fatihah, imamnya sudah rukuk, maka dia wajib
membaca Al-Fatihah atau melanjutkan Al-Fatihah sebanyak apa? Sebanyak huruf yang dibaca dari bacaan sunnah yang dibaca tadi itu. Kalau misalnya dia tadi sebelumnya membaca membaca doa iftitah, maka ketika imamnya rukuk dia harus langsung melanjutkan Al-Fatihahnya atau membaca Al-Fatihah sebanyak huruf doa iftitah yang dia baca. Kalau misalnya dia sebelumnya membaca ta'awudz, maka dia harus membaca Al-Fatihah atau melanjutkan Al-Fatihahnya sebanyak ta'awudz yang dia baca. Kalau misalnya dia membaca doa iftitah dan ta'awudz, maka dia harus membaca Al-Fatihah atau melanjutkan Al-Fatihahnya sebanyak huruf dari doa iftitah atau ta'awudz yang dia baca. Karena apa? Karena dia dimaafkan untuk tidak membaca Al-Fatihah itu hanya hanya yang tidak cukup dibaca pada waktu antara dia takbiratul ihram dan imamnya takbir ruku. Artinya sebenarnya orang yang masbuk itu sebaiknya tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca Al-Iftitah ataupun sunnah yang lain, tapi terus membaca terus membaca Al-Fatihah. Oke, jadi hanya dalam keadaan ini saja seorang makmum itu boleh tidak membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna, dalam artian tidak membaca Al-Fatihah secara lengkap. Oke. Nah, sekarang bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, ini tadi masalah yang tadi sudah selesai. Sekarang masalah orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Seperti apa itu orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah? Orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah misalnya karena dia baru masuk Islam atau dia baru belajar belajar sholat atau baru belajar baru balik, ya kan, baru balik dan baru belajar sholat, maka dalam keadaan ini dia harus mengganti Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini tidak boleh diterjemahkan seperti takbir, karena takbir itu masih bisa diterjemahkan karena dia lafadznya itu bukan mu'jiz. Lafadznya itu yang dimaksud dari takbir itu adalah maknanya, tetapi yang diinginkan dari bacaan Al-Fatihah ini yaitu lafadz mu'jiz, yaitu lafadz yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Maka tidak ketika seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka tidak diterjemahkan tetapi mengganti dengan ayat Al-Qur'an lain yang dia hafal. Oke, mengganti dengan ayat Al-Quran lain yang dia hafal. Misalnya dia hafal sebagian Al-Fatihah tapi tidak semua Al-Fatihah dia hafal. Dan dia hafal sebagian ayat dari surat lain. Maka dia membaca Al-Fatihah itu pada ayat Al-Fatihah yang dia hafal itu pada tempatnya, dan selainnya diganti dengan ayat lain. Oke, selainnya diganti dengan ayat lain yang dia hafal. Dan syaratnya pengganti Al-Fatihah ini, ayat lain yang menjadi pengganti Al-Fatihah ini, syaratnya harus artinya dia harus membaca ayat yang menjadi pengganti Al-Fatihah ini sebanyak huruf Al-Fatihah, walaupun hanya dengan perkiraan saja. Artinya sebanyak huruf Al-Fatihah? Artinya kalau misalnya satu ayat yang dia hafal itu tidak cukup, artinya tidak sama jumlah hurufnya dengan Al-Fatihah yang tidak dia hafal, maka harus ditambah dengan ayat lain yang dia hafal. Sampai ditambah sampai ayat yang menjadi pengganti Al-Fatihah itu sama jumlah hurufnya dengan Al-Fatihah yang tidak dia hafal. Oke, kalau misalnya dia itu hanya hafal sebagian ayat, yang mana ayat yang dia hafal itu pun
untuk mengganti Al-Fatihah hurufnya tidak sebanyak Al-Fatihah. Artinya tidak dapat menutupi jumlah huruf Al-Fatihah. Maka dia harus mengulang ayat yang dia hafal itu dari selain Al-Fatihah sebagai pengganti Al-Fatihah itu diulang terus sampai sampai hurufnya, jumlah huruf yang dia baca itu sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Oke, kalau misalnya dia tidak hafal ayat apapun, kalau misalnya dia tidak hafal ayat apapun, maka dia bisa mengganti Al-Fatihah ini dengan 7 zikir. Dengan 7 zikir, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalnya itu ada 7 zikir sebagai pengganti 7 ayat Al-Fatihah. Nah, 7 zikir ini dilihat lagi, apakah 7 zikir ini hurufnya itu atau jumlah hurufnya itu banyaknya itu sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Kalau misalnya jumlah huruf zikir ini 7 zikir ini tidak menyamai jumlah huruf Al-Fatihah, maka di 7 zikir ini harus diulang lagi sampai sampai menyamai jumlah zikir Al-Fatihah. Nah, zikir ini pun juga bisa diganti dengan dengan doa. Oke, dengan syarat doa itu adalah doa yang ma'thur, doa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun doa yang ada di dalam Al-Hadis. Oke, kalau misalnya dia tidak hafal zikir atau tidak hafal doa, maka dalam keadaan seperti ini dia harus menerjemahkan zikir tersebut. Menerjemahkan zikir tersebut artinya membaca terjemahan zikir tersebut. Oke, membaca terjemahan zikir tersebut atau membaca terjemahan doa tersebut. Kalau misalnya tidak bisa juga, maka dia harus berdiri dan diam selama waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya harus berdiri selama waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Demikian juga ketika disunnahkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah itu dan dia tidak hafal apa-apa keadaannya, maka juga dia disunnahkan untuk menambah panjangnya berdirinya dia itu waktu yang cukup untuk membaca membaca surat selain Al-Fatihah. Oke, nah Al-Fatihah ini mempunyai syarat-syarat sah, yang mana apabila syarat-syarat sahnya Al-Fatihah ini tidak terpenuhi, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, bahkan dalam beberapa keadaan tertentu dapat menjadikan sholat itu menjadi batal. Oke, dikatakan di dalam matan Safinatun Najah di sini faslun fi syurutil Fatihah, syurutul Fatihah asyarah at-tartib wal muwalah wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tashdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksudu biha qat'ul qira'ah wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah wa adamul lahni bil mukhil wa adamul lahnil mukhil bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a nafsahul qira'ah wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Ini 10 syarat sahnya Al-Fatihah. Nah, sebenarnya syarat sahnya Al-Fatihah lebih dari itu. Ada 2 syarat Al-Fatihah yang ditinggalkan oleh penulis kitab Safinatun Najah di sini, yaitu yang pertama adalah yang ditinggalkan oleh beliau adalah yang pertama, syarat Al-Fatihah itu harus menggunakan bahasa Arab, artinya tidak boleh Al-Fatihah itu diterjemahkan. Nah, kecuali kalau tidak mampu itu bukan diterjemahkan Al-Fatihahnya tapi diganti dengan ayat lain. Kalau misalnya ayat lain juga tidak mampu, maka diganti dengan zikir. Ketika mampu mengganti dengan zikir ataupun doa, baru boleh diterjemahkan. Yang diterjemahkan apa? Bukan Al-Fatihahnya, tetapi zikir atau doa yang menjadi pengganti Al-Fatihah tersebut. Oke?
Nah, selanjutnya juga yang kedua yang belum disebutkan oleh penulis kitab Safinatun Najah di sini yang merupakan syarat sahnya Al-Fatihah yaitu adamus sharif. Apa itu adamus sharif? Artinya ketika membaca Al-Fatihah tidak ada niat niat bukan membaca Al-Fatihah untuk apa? Untuk sholat. Misalnya dia membaca Al-Fatihah di dalam sholat ini dia membaca Al-Fatihah niatnya untuk meruqyah dirinya saja atau untuk meruqyah orang lain saja atau untuk tahassun, untuk menjaga diri atau untuk mengirim pahala Al-Fatihahnya ini kepada seorang wali atau kepada orang tuanya yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Artinya tidak ada niat sama sekali di dalam hati Al-Fatihah ini dibaca untuk apa? Untuk Al-Fatihah yang diwajibkan di dalam sholat. Itu namanya sharif. Maka itu Itu menjadikan dia belum dianggap membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya dia niatnya digabungkan, misalnya dia niat membaca Al-Fatihahnya itu untuk membaca Al-Fatihah yang diwajibkan dalam sholat dan untuk meruqyah dirinya atau dan untuk meruqyah orang lain atau dan untuk dikirimkan pahalanya kepada wali dan lain sebagainya, maka maka itu masih tidak apa-apa. Oke, jadi ini dua syarat yang belum disebutkan oleh musannif. Nah, kemudian disebutkan yang pertama syaratnya tadi dikatakan at-tartib. Syarat yang pertama membaca Al-Fatihah ini harus secara tertib. Artinya harus tertib ayat 1 dulu, baru ayat 2, baru ayat 3, baru ayat 4, baru ayat 5, baru ayat 6, baru ayat 7. Tertib seperti itu. Tidak boleh dibalik-balik. Misalnya dia membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim. Itu namanya dibalik-balik. Tidak ada tertib. Maka bacaan Al-Fatihah tersebut tidak sah. Oke, bacaan Al-Fatihah tersebut tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya adalah al-mualah. Al-mualah, apa itu al-mualah? Al-mualah itu artinya tidak memutus Al-Fatihah dengan tidak memutus bacaan Al-Fatihah dengan hal lain selain Al-Fatihah. Misal walaupun dengan zikir. Oke, walaupun dengan zikir ataupun dengan diam. Nah, itu syaratnya adalah al-mualah. Nah, tapi tidak apa-apa kalau misalnya diselangi oleh zikir yang memang zikir tersebut disunnahkan di dalam sholat. Misalnya misalnya diselangi ketika dia membaca Al-Fatihah itu imamnya sedang membaca sedang membaca surat selain Al-Fatihah. Ketika dia sedang membaca Al-Fatihah, imamnya sedang membaca surat selain Al-Fatihah. Kemudian melewati ayat-ayat rahmah, kemudian dia meminta rahmat, atau melewati membaca ayat-ayat adab, kemudian dia berdoa meminta dihindarkan dari azab padahal dia sedang membaca Al-Fatihah. Maka ini tidak dianggap sebagai pemutus Al-Fatihah. Atau dia sedang membaca Al-Fatihah dan imamnya juga sedang membaca Al-Fatihah, kemudian imamnya ketika mengatakan waladdallin, dia membaca amin, memutus Al-Fatihah yang sedang dia baca dan dia menjawab imamnya amin. Nah, itu juga tidak ada masalah di sini. Artinya tidak dianggap sebagai pemutus Al-Fatihah. Atau misalnya Al-Fatihahnya terputus dengan sujud tilawah. Dia sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba imamnya tiba-tiba imamnya membaca surat yang di dalamnya ada sujud tilawah, kemudian imamnya sujud dan dia ikut sujud. Artinya dia harus ikut sujud bersama imam, dan ketika imamnya berdiri dia bisa melanjutkan Al-Fatihah yang terputus oleh sujud tilawah itu tadi. Demikian juga apabila dia baca
bacaan Al-Fatihahnya itu terputus karena dia mengingatkan imam yang terdiam karena lupa bacaan surat yang sedang dibaca oleh imam. Oke, ini adalah contoh-contoh dari keadaan di mana seseorang memutus bacaan Al-Fatihahnya karena sesuatu yang memang disunnahkan di dalam sholat. Tapi kalau misalnya Al-Fatihahnya ini terputus dengan sesuatu yang tidak disunnahkan di dalam sholat, artinya tidak ada hubungannya sama sholat, seperti misalnya dia sedang membaca Al-Fatihah, kemudian dia bersin, kemudian dia mengatakan Alhamdulillah. Oke? Nah, ketika dia membaca Alhamdulillah karena dia bersin, maka ini dianggap sebagai pemutus dari Al-Fatihah. Maka dalam keadaan ini Al-Fatihahnya putus dan dia harus harus mengulangi Al-Fatihahnya dari awal. Demikian juga kalau misalnya dia sedang sholat, terus ada orang lain juga sedang sholat berjamaah, kemudian dia mendengar imamnya orang lain tersebut bilang waladhdallin, bukan imamnya dia, imamnya orang lain. Kemudian dia sedang membaca, di tengah-tengah membaca Al-Fatihah menjawab amin. Nah, ini termasuk bukan maslahat sholat dia. Maka ini termasuk yang memutus bacaan Al-Fatihah, sehingga dia bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Karena apa? Karena dia kehilangan atau menyalahi syarat al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Bacaan Al-Fatihah itu harus dibaca berterusan, tidak boleh diputus. Oke. Selanjutnya syarat selanjutnya adalah wa mura'atu hurufiha. Harus menjaga menjaga huruf-hurufnya. Artinya setiap huruf dari huruf Al-Fatihah itu harus dibaca harus dibaca, tidak boleh tidak boleh ada huruf yang tidak dibaca. Misalnya ada huruf yang terlewati atau tidak dibaca, maka dia harus mengulang dari kata sebelum huruf itu. Misalnya Misalnya dia membaca siratal ladzina an'amta, tapi A-nya itu hilang. Dia bilang siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Hamzahnya an'amtanya hilang. Nah, ini tidak sah. Ya kan, siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Oke, artinya ini hamzahnya hilang. Dia harus mengulangi lagi siratal ladzina an'amta. Oke, ini berarti dia hamzahnya Hamzahnya hilang. Nah, dia juga Dia juga harus membedakan antar huruf. Antar huruf harus beda, jelas bedanya antara antara dhad dan dot, antara dal dan zai. Oke, tapi nggak ada huruf zai. Oke, nggak ada huruf zai. Nah, artinya huruf itu harus dibedakan, mana dal mana dot. Oke, itu harus dibedakan. Jangan sampai sama. Karena kalau sama berarti nanti artinya artinya jadi berubah. Oke. Kemudian selanjutnya selanjutnya wa mura'atu tasdidatiha. Harus menjaga tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah. Karena tasdid ini hitungannya adalah 2 huruf. Kalau misalnya ada bacaan yang tasdid tapi dia tidak baca tasdid, maka dia meninggalkan 1 huruf. Sebenarnya hukumnya sama kayak yang sebelumnya, dia meninggalkan bacaan 1 huruf. Misalnya seperti siratal ladzina, dia baca siratal ladzina, atau waladdallin, dia baca waladdallin. Enggak ada tasdidnya di lamnya, waladdallin. Harusnya dia baca waladdallin. Tapi dia baca waladdallin.
Nah, tidak ada tasdidnya, maka ini kurang. Oke, dia harus mengulangi dari apa? Dari kata sebelumnya. Karena tasdid itu hitungannya adalah 2 huruf. Ketika dia meninggalkan tasdid, berarti dia meninggalkan apa? 1 huruf dari Al-Fatihah. Adapun kalau misalnya dia mentasdid sesuatu yang tidak ada tasdidnya, misalnya apa? Mentasdid sesuatu yang tidak ada tasdidnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin, atau maliki yaumiddin dia baca maliki yaumiddin. Misalnya dia baca maliki yaumiddin, dia apa? Dia baca maliki yaumiddin, tapi di sini ada muskilah juga. Karena apa? Karena syaratnya kalau apa? Artinya mentasdidkan yang tidak ada tasdidnya itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi dengan syarat apa? Tidak syarat apa? Dengan syarat tidak mengubah makna, tidak mengubah makna. Tapi kalau misalnya mentasdidkan sesuatu yang tidak ada tasdidnya, tapi sampai mengubah makna, maka bacaannya batal. Oke, maka bacaannya batal. Dia harus apa? Harus mengulangi bacaan tersebut. Tapi kalau mentasdidkan tasdid yang baca apa? Yang tidak mengubah makna, contohnya apa sebenarnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Misalnya dia tasdidkan seperti itu. Itu contoh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Biasanya kita dengar kan ya, ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maliki alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan dia tasdidkan huruf-huruf akhirnya. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah, ya kan, walaupun tidak tepat tetapi tidak ada masalah karena tidak sampai mengubah makna. Yang bermasalah adalah kalau misalnya sampai mengubah makna, seperti misalnya Maliki Yaumiddin tadi dia ubah dengan Maliki Yaumiddin. Oke, karena itu menjadi apa? Fi'il amr itu menjadi fi'il amr, dan itu untuk mengubah makna. Oke, itu contoh. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksudu biha qat'ul qiraah. Nah, tidak boleh di dalam membaca Al-Fatihah ini berdiam. Nah, berdiam apa? Berdiam panjang, berdiam lama. Yang mana berdiam lama itu ukurannya apa? Berdiam lama ini berdiam yang lamanya melebihi lamanya orang yang sedang menarik napas. Oke, itu namanya berdiam lama. Oke, kalau misalnya dia berdiam lama atau dia hanya berdiam sebentar tapi tujuannya untuk memutus bacaan, atau berdiam lama yang lebih dari lamanya orang yang memutus Al-Fatihah sehingga dan tanpa udzur, maka Al-Fatihahnya batal, maka dia harus mengulangi bacaan Al-Fatihah tersebut. Tapi kalau misalnya dia diam lamanya itu karena udzur itu seperti misalnya karena batuk, karena bersin, karena tersengal, atau karena berdehem membetulkan melancarkan suara dan lain sebagainya, yang atau tersengal atau gagap dan lain-lainnya, itu itu termasuk udzur. Artinya udzur-udzur tersebut atau hal-hal tersebut yang termasuk udzur itu tidak dianggap memutus Al-Fatihah. Oke, kemudian selanjutnya wa qiraatu kulli ayatiha,
Dan syarat sahnya Al-Fatihah adalah membaca semua huruf atau semua ayat yang ada di Al-Fatihah. Tidak boleh meninggalkan satu ayat pun yang ada di Al-Fatihah. Termasuk di dalamnya adalah basmalah. Al-basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau misalnya tidak membaca basmalah di dalam Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Oke, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, ya dia harus harus mengulangi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau misalnya dia tidak mengulangi dan memang tidak baca sama sekali, ya sudah, berarti rukun tersebut tidak sah. Kalau ada namanya rukun yang tidak sah, maka rukun-rukun selanjutnya juga tidak sah. Kalau rukun-rukun selanjutnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya wa adamul lahnil mukhil bil makna, dan tidak melakukan atau tidak melakukan kesalahan bacaan, tidak melakukan kesalahan bacaan yang dapat mengubah makna, Oke, mengubah makna atau bahkan mengubah makna atau bahkan membatalkan maknanya. Gimana maksudnya mengubah makna itu? Mengubah makna di dalam jadi di dalam buku fikih ada istilah yughayyirul makna, taghyirul makna, sama ibtalul makna. Ya kan? Taghyirul makna itu mengubah makna. Maknanya itu berubah. Seperti misalnya an'amta itu diganti dengan an'amtu atau diganti dengan an'amti. Oke, itu namanya taghyirul makna. Tapi kalau misalnya ibtalul makna itu berubah sama sekali. Kalau tadi kan cuma domirnya yang berubah. Kalau ini berubah sama sekali, misalnya sirotol mustaqim, dia baca dengan nun di belakangnya, sirotol mustaqim. Nah, ini namanya kesalahan bacaan yang mengubah makna, atau ini kesalahan yang membatalkan maknanya berubah 100%. Nah, ini ketika seseorang salah membaca di dalam Al-Fatihah sampai mengubah makna atau membatalkan makna, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Maka Al-Fatihahnya tidak sah. Tapi kalau misalnya kesalahan bacaan itu tidak sampai mengubah makna atau membatalkan makna, maka seperti kayak tadi tambahan tasdid yang tidak mengubah makna dan lain-lainnya, oke, atau memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang tapi tidak mengubah makna, itu itu masih masih dapat ditoleransi, dalam artian Al-Fatihahnya atau bacaan Al-Fatihahnya masih dianggap sah. Nah, kemudian selanjutnya wa antakuna halatal qiyam fil fardhi, dan Al-Fatihah ini harus dibaca dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Oke, ketika sholat fardu harus dibaca dalam keadaan berdiri, sama seperti takbiratul ihram. Oke, kecuali yang tidak mampu berdiri atau di dalam sholat sunnah, maka boleh dibaca dalam pada pengganti berdiri tersebut. Kemudian syarat selanjutnya wa an yusmi'a nafsahu al-qiraah, dan dia harus memperdengarkan telinganya terhadap setiap huruf yang dia baca dari Al-Fatihah tersebut. Artinya dia harus mengangkat suaranya itu sampai telinganya sendiri itu mendengar setiap huruf dari bacaan Al-Fatihah tersebut, tanpa mengangkat suara sampai orang lain mendengar. Cukup sampai telinganya sendiri itu mendengar apabila keadaan sekitar itu tenang. Tapi kalau misalnya keadaan sekitar itu tidak tenang, maka cukup bagi dia untuk mengangkat suara sampai kalau misalnya keadaan sekitarnya itu tenang, maka telinganya akan mendengar. Walaupun pada kenyataannya karena sekitarnya tidak tenang, dia tidak mendengar bacaannya. Oke, selanjutnya adalah wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi.
Nah, dan syarat selanjutnya adalah bacaan Al-Fatihah ini tidak diselingi dengan zikir yang yang tidak disunnahkan di dalam sholat, yang tidak termasuk sunnah di dalam sholat, seperti misalnya seperti misalnya orang yang bersin tadi itu, seperti misalnya orang yang bersin kemudian dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak disunahkan di dalam sholat ketika bersin, maka itu memutus Al-Fatihah, maka dia harus mengulangi Al-Fatihahnya dari awal. Kemudian dikatakan faslun fi tasdidatil Fatihah. Kemudian musonif di sini menyebutkan satu persatu di mana letaknya tasdid yang ada di Al-Fatihah. Nah, supaya diperhatikan dan tidak ditinggalkan tasdidnya. Makanya di sini dikatakan tasdidatul Fatihah arba'a asyarah. Oke, jadi tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Oke, ada 14 disebutkan sama beliau satu persatu di sini. Bismillah fauqal lam. Oke, bismillah. Oke, ar-Rahman. Oke, fauqar ra. Oke, ar-Rahman. Ar-Rahman. Oke, di atas ra. Oke, jadi tidak boleh dibaca ar-Rahman. Oke, ar-Rahim fauqar ra. Alhamdulillah. Oke, fauqal lamil jalalah. Rabbil alamin. Oke, fauqal ba. Ar-Rahman fauqar ra, ar-Rahim fauqar ra. Oke, maliki yaumiddin fauqad dal, di atas dal. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Biasanya ada orang yang membaca hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tasdidnya hilang. Tasdidnya hilang berarti hurufnya ada yang jatuh, berarti Al-Fatihahnya tidak sah. Maka harus diperhatikan nih, sering banyak yang luput. Iyyaka na'budu, iya itu tasdidnya harus jelas. Oke, iyyaka na'budu fauqal ya, di atas ya, wa iyyaka nasta'in, di atas ya juga fauqal ya. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu di atas shad. Oke, di atas shad, fauqas shad. Siratal ladzina, fauqal lam, di atas lam, siratal ladzina. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Jadi di atas dot dan di atas lam, fauqad dot wal lam. Oke, di atas dot sama di atas lam, bukan di atas dot aja atau di atas lam aja, di atas keduanya. Jadi salah yang membaca waladdallin atau waladdallin, tidak ada tasdid di atas lamnya. Oke. Nah, mungkin ini saja. Insya Allah rukun-rukun selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.